Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan memulai ibadah kita dan kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu supaya kita bersama-sama mengambil saat teduh sebelum mendengarkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami sampai saat ini. Kalau saat ini kami masih ada, itu hanya karena anugerah-Mu yang besar kepada kami. Bahkan saat ini kami bersyukur atas apa yang Engkau lakukan dalam hidup ini. Bahkan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dan urapan dari surga, sehingga kebenarannya kami baca dan kami merenungkannya. Biarlah kami boleh memahami dan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini biarlah Engkau pakai dan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan berasal dari hati hamba, tapi biarlah berasal daripada Roh, sehingga firman itu boleh menguatkan kami, firman itu boleh menegur kami, firman itu boleh mengajar kami, supaya di dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita akan membaca daripada kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-70 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan, syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 70 ini merupakan pengulangan dari Mazmur 40 ayat 14 sampai 18. Bahkan para penafsir Alkitab menjelaskan bahwa Mazmur ini dapat disebut sebagai sebuah doa pendek. Doa pendek ini ditulis sebagai sebuah peringatan dan dimaksudkan agar dinyanyikan berulang-ulang sampai penawaran kepedihan bagi Daud atau bagi umat Tuhan yang menyanyikannya. Mazmur 70 ini digolongkan sebagai salah satu dari Mazmur ratapan. Mengapa dikatakan Mazmur ratapan? Karena memiliki unsur seruan meminta pertolongan dari Allah. Permohonan ini dinaikkan saat Daud mempersembahkan korban peringatan kepada Allah. Dalam doanya, Daud meminta kepada Allah segera melepaskan dan menolongnya. Kita bisa baca di ayat yang kedua. Di situ dikatakan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Jadi kata segera di sini menandakan sesuatu yang gawat atau sesuatu yang mendesak, yang tidak bisa ditunda-tunda.
Daud begitu mendesak Allah supaya Allah turut campur tangan dalam persoalan yang dihadapinya. Mengapa hal ini bisa terjadi demikian? Karena Daud begitu percaya diri mendesak Allah di dalam doanya. Karena saya yakin dan percaya bahwa Daud memiliki hubungan yang baik dengan Allah, sehingga ia tidak tanggung-tanggung atau malu-malu meminta sesuatu dari Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi persoalan, kita masih memiliki hubungan dengan Tuhan atau tidak? Atau pada saat-saat tertentu baru kita menghampiri Tuhan? Atau saat kita berada di dalam kesesakan baru mengingat akan Allah? Kita belajar daripada Daud. Dia itu memiliki hubungan yang erat, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Sehingga ketika dia mengalami masalah, dia segera memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Apabila kita memiliki hubungan yang baik seperti Daud, maka saya mengucap syukur dan puji Tuhan atas hal tersebut. Namun saat ini apabila kita tidak memiliki hubungan seperti Daud, maka mulailah berlatih dan tetap berlatih supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah, sehingga di dalam hidup kita hari lepas hari kita bisa berkenan kepada Allah. Bagaimana kita bisa membangun hubungan baik dengan Allah? Harus dimulai dengan doa sebagaimana Daud lakukan. Bahkan juga kita harus membaca kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu akan isi dan hati Allah, sehingga kita bisa melakukannya atau kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam doanya Daud sangat gelisah dan takut sebab para musuh tidak henti-hentinya berupaya ingin mencelakainya dan mencabut nyawanya. Kita bisa baca di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang ingin mencelakakan aku. Dalam kondisi putus asa, membuat Daud tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa selain kepada Allah. Daud tetap percaya bahwa Allah akan menolongnya. Dia tidak ragu untuk menghampiri Allah dan meminta belas kasihannya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menghadapi kondisi seperti Daud saat ini, apa yang kita andalkan? Harta kita kah yang kita andalkan? Atau kenalan kita yang kita andalkan? Siang ini saya mau mengajak kita agar menghadapi persoalan seperti saat ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan meminta belas kasihannya. Tapi mungkin ada yang berkata, saya butuh jawaban, Pak, bukan butuh seruan kepada Tuhan. Ya benar, kita butuh jawaban. Tetapi mulailah kita belajar dan mempercayakan setiap persoalan kita, mempercayakan setiap permasalahan kita kepadanya. Karena Ia berkuasa dan dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin.
Janganlah bersandar kepada manusia, bersandarlah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, karena Ia adalah sumber jawaban untuk setiap persoalanmu, untuk setiap permasalahanmu dan permasalahanku. Karena Ia adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Percayalah, Ia akan menjawab setiap persoalan dan masalahmu dalam hidup ini. Selain Daud minta pertolongan kepada Allah, Daud juga berdoa agar Allah tidak hanya menolongnya, tetapi juga mempermalukan musuh-musuhnya yang menyumpahi dirinya. Ada rasa kesal, ada rasa marah dalam diri Daud melihat para musuh-musuhnya tidak bosan-bosan mengutuki dan menyumpahi Daud. Hal ini adalah wajar dalam dunia nyata, di mana orang-orang tidak segan. Hal ini adalah wajar dalam dunia nyata, di mana orang-orang tidak senang, pasti melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya bagi kita, bukan? Namun kita harus ingat akan ajaran Yesus yang berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka." Tentunya doa kita juga harus doa yang mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jangan sampai kutukan, karena hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, kalau dalam kehidupan dunia nyata ini kita menghadapi yang namanya dimusuhi oleh orang lain, tidak disukai oleh orang lain, maka kita tidak perlu membalas, tetapi kita mendoakan mereka supaya mereka berubah dari kehidupan mereka itu. Dan ketika mereka berubah, maka nama Tuhan dimuliakan. Kita lanjut ke dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima di situ dikatakan, "Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar." Permohonan doa Daud mendapat jawaban dari Allah, sehingga ia mengajak orang-orang benar bersamanya bersukacita. Yang menjadi landasan kegembiraan Daud adalah Allah. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan berharap kepadanya. Daud punya keyakinan yang kuat bahwa semua orang yang mencari Allah dan mencintai keselamatan akan memuji Allah. Karena karya Allah hadir dalam kehidupan mereka. Perbuatan Allah yang ajaib membuat mereka selalu takjub akan kebesarannya. Makanya tidak mengherankan jika Allah lebih utama dalam kehidupan mereka daripada hal-hal yang lain di dunia ini. Saya mau katakan kepada kita siang hari ini, apakah yang menjadi utama di dalam hidupmu saat ini? Apakah hobimu yang menjadi utama? Atau hartamu yang menjadi utama? Atau istrimu yang jadi utama? Atau suamimu yang menjadi utama? Atau anak-anakmu yang menjadi utama? Saya mau katakan dari tempat ini pada siang hari ini, bahwa kita harus menjadikan Allah yang utama di dalam hidup kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa kalau Allah yang menjadi utama di dalam hidup ini, maka apapun persoalan, apapun masalahmu, entah itu masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, Ia sanggup melakukannya. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita harus ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang besar.
bagaimana dia menciptakan dunia ini. Hari pertama sampai hari ke-6, dia menciptakan dunia dan segala isinya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kecuali manusia yang diciptakan dari materi yang ada, yaitu debu. Dan setelah itu dia menghembuskan nafasnya dan manusia itu hidup. Jadi kita harus yakini itu. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, itu mungkin bagi Allah. Oleh karena itu kita harus tetap percaya. Kita harus tetap mengandalkan Dia. Kita harus tetap menghampiri Dia di dalam doa-doa kita. Supaya kita melihat jawaban daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, maka kita akan berkata, betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Jawabannya itu tepat pada waktunya. Tetapi mungkin ada yang berkata, Pak, saya sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah ini, tetapi kok nggak ada jawaban? Tetapi saya mau katakan, jangan putus asa. Tetaplah berdoa. Kalau belum ada jawaban sampai hari ini, berdoa terus. Siapa tahu bulan depan Tuhan jawab. Atau tahun depan Tuhan jawab. Tetapi kalau Bapak Ibu stop berdoa untuk masalahmu, tidak mau berdoa lagi, maka tidak akan pernah mendapat jawaban. Tetapi harus tetap berdoa, tetap berseru kepadanya. Dan percayalah, jawaban doa itu pasti kita nikmati, pasti kita terima. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang, Engkau yang menolong akan meluputkan aku ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Dalam sukacitanya Daud merendahkan diri di hadapan Allah dan mengungkapkan dirinya sebagai manusia yang fana dan manusia yang miskin. Kefanaan daripada Daud membuat dirinya memusatkan hidupnya dan keselamatannya hanya kepada Allah saja. Daud meyakini bahwa pertolongan Allah itu tepat pada waktunya. Daud merupakan seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat hal itu. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dia merasa bahwa dia adalah fana, dia adalah hina di hadapan Allah. Sehingga dia menyerahkan semua keputusan itu pada Allah. Dia menyerahkan semua persoalannya kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Yang hanya mungkin berdoanya ya kalau ingat baru berdoa. Kalau membutuhkan baru berdoa. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita. Kita ini adalah manusia fana. Seperti apa kata Daud? Kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus bersandar terus kepada Tuhan. Walaupun kadangkala orang dunia katakan, gereja melulu, doa melulu. Lama-lama kamu seperti malaikat. Gak usah pusing dengar kata orang. Kamu harus tetap dengar apa kata firman Tuhan. Karena apa? Ketika orang berkata, gereja melulu, doa melulu, seperti orang suci. Kadangkala itu membuat kita, lebih baik ini. Tetapi saya mau katakan, ketika kamu mendengar kata-kata orang seperti itu, secara tidak langsung, itu adalah iblis memakai mereka. Supaya menarik kembali kamu jauh daripada Tuhan. Tetapi saya mau katakan saat ini, apa kata orang? Maju terus di dalam Tuhan. Jangan pernah dengar kata orang. Dengar apa kata firman Tuhan. Karena kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena lihat, dialah pelindung kita.
Dialah penopang kita. Dialah pemelihara hidup kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan, karena Dialah pelindung kita. Dialah penopang hidup kita. Dialah pemelihara hidup kita. Jangan dengar apa kata orang, tetapi tetap fokus kepada tujuan. Karena tujuan kita adalah mahkota. Walaupun tubuh jasmani kita mulai merosot, tetapi rohani kita harus diperbaharui dari hari ke hari, supaya menjadi sempurna seperti Kristus. Mungkin ada yang berkata, Pak, kalau suruh seperti hidup sesuai dengan kebenaran agak berat. Ya memang kalau awal-awalnya kita memulai agak berat. Tetapi kalau kita fokus perlahan-lahan, maka lama-lama itu akan enak, akan ringan. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita, mulai saat ini, apapun persoalan masalahmu, tetap fokus kepada Tuhan dan menantikan jawaban Tuhan, karena jawaban Tuhan itu baik adanya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.